Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pamungkas Iqbal Ari Ashad. Saya dari kelas B, NIM 130401191914028. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam membuat video tutorial tentang bagaimana cara mengakses dan mengeksplorasi portal e-journal yang bernama Emerald Insight menggunakan mesin pencari. Dalam video tutorial ini, menggunakan beberapa teknik penelusuran dengan menggunakan seluruh desain pencarian, autocomplete, best first, featured search, faceted navigation, pagination, actionable result, basic search, advanced search, and browser. Tujuan dari pembuatan video tutorial ini ialah saya berharap teman-teman dapat memahami dan dapat mengetahui bagaimana cara mengakses portal e-journal dengan menggunakan beberapa teknik pencarian dengan menggunakan mesin pencarian. Selain ini, tujuan dari video tutorial ini adalah teman-teman diharap dapat mengeksplorasi teknik penelusuran yang sesuai dalam setiap melakukan penelusuran dengan menggunakan mesin pencari. Jadi, sebelum memulai record, untuk menuju ke step selanjutnya, kita harus mempersiapkan Google Chrome. Nah, selanjutnya kita menggunakan SSO. Kita mencari dulu Google Chrome. Kita masuk ke Google Chrome. Setelah sudah, kita masuk ke akun SSO. Saya akan memasukkan email. Setelah itu sandi. Kita tunggu masuk ke dashboard SSO Undip. Nah, ini sudah masuk ke dashboard SSO Undip. Lalu kita menuju ke paling bawah. Yang di sini ada e-journal Undip. Kita klik. Kita tunggu. Nah, di sini ada beberapa pemilihan source. Ada JSTOR, ada SenseDirect, ada Scopus, ada EBSCOhost. Yang kita pakai kali ini Emerald Insight. Kita klik. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, setelah sudah masuk ke home Emerald Insight, kita dapat menggunakan teknik pencarian basic search atau advanced search sesuai tipe kebutuhan informasi kita. Yang pertama, saya akan melakukan pencarian informasi menggunakan teknik basic search. Di sini saya memiliki query yaitu informasi literasi. Kita klik di text box ini. Kita tulis query-nya informasi literasi. Nah, sebelum saya selesai menulis kata-kata seperti ini, nah, yang mungkin akan saya pilih bisa disebut suggestion yang muncul. Inilah yang dinamakan fasilitas autocomplete. Autocomplete akan menampilkan suggestion berdasarkan pada letak geografis dan bahasa yang digunakan dalam pencarian dan kata kunci populer yang sering dicari. Fasilitas autocomplete ini membantu user yang kesulitan mengeja query yang akan digunakan dan menyediakan referensi bagi user yang ingin mencari informasi berkaitan dengan query yang dimasukkan. Apabila dari suggestion tersebut ada yang sesuai dengan informasi yang akan saya cari, maka kita tinggal mengkliknya saja. Namun apabila tidak ada yang sesuai, kita dapat melanjutkan mengetik information literasi atau sesuai dengan query yang kita butuhkan. Information literasi.
Jadi pada teknik basic search ini, hasil pencarian yang muncul tidak sespesifik apabila kita menggunakan teknik advanced search. Kita dapat memilih satu persatu informasi yang kita butuhkan. Kita langsung pilih search all content. Kita tunggu. Nah, ini sudah masuk. Kemudian untuk membuka informasi tersebut, caranya yaitu dengan mengklik judul atau memilih atau mengklik HTML atau PDF atau EUB. Selanjutnya di sebelah kanan hasil pencarian terdapat fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk lebih mudahnya dalam menemukan informasi yang tepat. Nah, di sini pada bagian akses kita dapat memilih informasi yang hanya dapat kita akses atau only contact I have access to, atau semua informasi dari open access atau only open access. Kita dapat memilih dengan mengklik salah satu atau keduanya. Kita dapat membandingkan hasil pencarian tersebut. Biasanya apabila kita mengklik only open access, kita tunggu. Nah, kita sudah masuk nih. Maka hasil yang muncul akan lebih sedikit. Nah, hasilnya akan lebih sedikit. Kemudian pada bagian di bawah akses ini kita dapat memilih tahun. Ini ada tahun, bulan, minggu, hari. Jangka waktunya pun dapat kita tentukan sendiri dengan menuliskan dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, pada bagian tersebut kita juga dapat mengetahui berapa jurnal, buku, atau artikel yang terbit pada waktu-waktu tertentu. Setelah menggunakan fasilitas pencarian autocomplete, selanjutnya saya akan mempraktikkan desain pencarian best first dengan menggunakan teknik pencarian basic search. Lalu kita kembali lagi ke awal atau home Emerald Insight, tinggal pilih atau tinggal mengklik nama di sini. Kita akan auto kembali ke home Emerald Insight. Nah, kita masuk ke home lagi. Nah, seperti awal ada text box di sini yang digunakan sebagai tempat menulis query atau kata kunci yang ingin kita cari. Dikarenakan kita ingin menggunakan teknik pencarian basic search menggunakan satu kata kunci yaitu informasi literasi, kita akan tulis informasi. Setelah itu kita klik, maka muncul halaman pertama yang berkaitan dengan query. Atau kita enter. Nah, ini seperti tadi muncul halaman pertama. Kita bebas mau menampilkan berapa banyak indeks dokumen per halaman. Nah, ini ada beberapa halaman ini sampai 10, kita mau 10, 20 atau 50. Secara otomatis kita akan menampilkan dan mengurutkan result yang relevan dan temuan yang terbaik atau yang disebut dengan best first dengan query yang kita masukkan pada text box berdasarkan versi web jurnal Emerald Insight. Nah, ini banyak. Selanjutnya, cara kita mengatur untuk mengurutkan resultnya, kita bisa memilih relevan terbitan yang baru ke lama atau terbitan yang lama ke baru. Nah, ini. Kita bisa memilih ini.
atau kita bisa kembali dulu menggunakan ini untuk minggunya ya, dan ini kita bisa menggunakan tahun. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan penelusuran informasi basic search dengan fasilitas Fast Navigation. Fasilitas Fast Navigation ini berguna untuk mempersempit hasil penelusuran informasi. Nah, di mana kita ini ada chatbox lagi. Kita akan menuliskan query kita, yaitu informasi literasi. Lalu kita enter. Nah, dapat kita lihat di halaman awal. Di sini kita diberitahu yaitu ada 18.000 artikel atau jurnal ataupun e-book. Nah, untuk mempersempit hasil penelusuran informasi ini, kita dapat mengatur kriteria informasi yang saya inginkan pada bagian ini. Nah, kita bisa memilih dari bulan, minggu, ataupun tahun jika ada. Pada bagian akses, karena saya sudah berlangganan pada portal jurnal ini, atau saya sudah melakukan, atau saya mahasiswa Undip, nah, maka saya memilih only content I have access. Nah, kita klik, kita tunggu. Namun jika Anda belum berlangganan pada portal ini, Anda bisa memilih only open access, yaitu tadi di bawahnya ini. Nah, ini sudah masuk ke only content I have access. Nah, yang tadinya 18.000 sekarang menjadi 13.000. Lalu pada bagian year, saya ingin mendapatkan informasi yang diterbitkan tidak terlalu lama dari sekarang. Saya pilih 6 bulan terakhir. Kita pilih 6 bulan terakhir. Kita tunggu. Nah, atau jika tidak ingin 6 bulan terakhir, Anda bisa memilihnya dengan sesuai keinginan. Sekarang hasil penelusuran menjadi 758, yang tadinya 13.000 menjadi 758 dengan 6 bulan terakhir. Dengan hasil penelusuran informasi yang didapat seperti ini, kita bisa mendapatkan informasi yang diinginkan dengan lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama dalam pemilihan informasi. Nah, Federated Search merupakan salah satu metode paling sederhana untuk mengakses dari data platform yang akan menghemat waktu karena satu query pencarian dapat dieksekusi secara otomatis pada banyak database. Saya akan menggunakan desain pencarian Federated Search pada e-journal Emerald Insight. Nah, kita kembali lagi ke home Emerald Insight. Kita tunggu. Kita kembali lagi menuliskan query kita, yaitu information literasi. Nah, saya akan menggunakan desain pencarian Federated Search pada e-journal. Nah, setelah hasil dari kata kunci yang saya masukkan muncul, kita enter. Nah, Emerald menampilkan hasil-hasil beberapa artikel, jurnal, buku, dan studi kasus yang berkaitan dengan kata kunci atau query yang kita masukkan. Namun setelah diperhatikan, hasil pencarian tersebut hanya berasal dari database Emerald Insight. Saya coba untuk mencari tahu menggunakan fitur-fitur yang ada pada Emerald Insight. Saya temukan
bahwa pada e-journal Emerald Insight tidak dapat menggunakan desain pencarian Federated Search karena Emerald Insight hanya menampilkan hasil yang ada pada database-nya sendiri. Selanjutnya di sini saya akan melakukan penelusuran informasi Advanced Search menggunakan desain pencarian pagination. Pada Advanced Search ini kita bisa menggunakan multiple query atau menggabungkan query tersebut dengan satu formulasi. Jika kita menggunakan Advanced Search, kita akan diberikan pilihan untuk memilih metadata yang kemudian untuk menentukan lokasi di mana keyword yang saya masukkan itu akan dicari posisinya. Kelebihan dari Advanced Search sendiri, kita bisa menemukan hasil yang spesifik, namun kekurangannya ketika terlalu spesifik memasukkan kata kunci bisa jadi malah menghasilkan null result. Pagination sendiri adalah bagaimana portal jurnal itu bisa menyediakan tampilan yang membantu kita untuk memilih informasi yang akan kita cari. Nah, pada Advanced Search kita dapat memilih hasil pencarian apakah hanya ingin mencari artikel, jurnal, bagian buku, atau bisa juga semua konten Emerald. Di sini saya pilih menggunakan semua konten Emerald. Kita masukkan lagi query-nya. Kita enter. Nah, kita tunggu. Nah, di samping search box tadi terdapat pilihan field yang dapat membantu kita untuk menemukan informasi yang lebih spesifik. Jika kita pilih all field tadi, maka kita akan menemukan lebih dari 18.000 hasil pencarian. Namun jika kita memilih pencarian berdasarkan titel, maka hasil pencarian menjadi 488. Namun pada Emerald Insight yang dilanggan oleh portal e-journal Undip ini tidak terdapat metode Boolean search, jadi kita hanya menggunakan field. Kemudian kita bisa mengatur untuk hasil penelusuran tersebut disortir menurut apa. Bisa menurut relevansi, informasi terbaru hingga terlama atau sebaliknya. Semisal di sini saya mencoba menggunakan disortir dari yang terbaru hingga terlama. Nah, selanjutnya pada bagian akses kita juga dapat memilih hanya konten yang dapat saya akses atau hanya akses terbuka. Jika saya coba menggunakan hanya konten yang dapat saya akses, maka hasil pencarian menjadi berkurang, yang tadinya 18.000 berkurang menjadi 13.000. Nah, kita pilih only content I have access. Nah, jadi 13.000. Kemudian di bawah akses pencarian terdapat pilihan untuk hasil pencarian yang dapat kita pilih waktunya, semisal minggu, bulan, dan seterusnya, atau bisa juga kita ketikkan tahun sendiri. Di sini kita ketikkan tahun, sendiri. Saya mencoba memilih hasil pencarian minggu lalu. Kita pilih minggu lalu. Nah, dan hanya menghasilkan 31. Ini hanya menghasilkan 31 hasil pencarian. Lalu untuk jenis konten sendiri dapat kita pilih artikel atau bagian buku, dan di situ akan tertera juga jumlah hasil dari pencarian. Jika sudah menemukan hasil pencarian, maka kita bisa memilih artikel sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, jika kita sudah menemukan hasil pencarian, sini ada 31 hasil pencarian. Dan untuk actionable result dapat kita pilih apakah akan menggunakan PDF atau HTML. Selanjutnya saya akan mempraktekkan teknik pencarian Advanced Search dengan desain pencarian actionable result. Actionable result ini merupakan sebuah tindakan
atau aksi yang dilakukan terhadap sebuah pencarian atau result. Seperti apakah tindakan atau aksinya? Kita melalui dari awal. Kita kembali lagi ke Home Emerald Insight. Nah, kita masukkan query lagi, yaitu information literasi. Kita enter. Nah, kita masuk lagi ke halaman setelah memasukkan query. Nah, kemudian actionable result-nya di sini kita dapat menyimpan dalam bentuk PDF dan kita juga dapat mendownload dalam bentuk RIS. Saya akan coba mendownload dalam bentuk PDF. Nah, kita download. Nah, ini hasil downloadannya tadi. Nah, di sini saya sudah berhasil melakukan actionable result atau melakukan tindakan terhadap hasil temuan, yaitu dengan menyimpannya ke dalam bentuk PDF. Bisa juga dibaca dengan mengklik judul query kita. Nah, ini dibaca langsung tanpa harus mendownload. Kita kembali. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa hasil penelusuran menggunakan basic search, kita bisa mendapatkan informasi yang diinginkan dengan lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Sedangkan jika kita menggunakan advanced search, kita bisa mendapatkan hasil informasi yang lebih akurat dengan mempersempit query yang ada, tetapi memakan waktu yang lama dan harus mempunyai keahlian di dalam mencari query yang kita inginkan. Namun, untuk pencarian browser dengan desain federated search, tidak bisa digunakan di jurnal Emerald Insight ini karena Emerald Insight ini hanya menampilkan hasil yang ada pada database-nya sendiri. Jadi menurut saya teknik penelusuran dalam jurnal ini ialah basic search dan advanced search yang bisa digunakan di dalam jurnal Emerald Insight ini. Nah, cukup sekian eksplorasi saya kali ini di website jurnal Emerald Insight. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.